Kasus berita bohong yang menimpa Sayyidah Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar pernah diterpa kabar bohong, hadis al-ifki. Sepulang dari ekspedisi Mustalik pada tahun ke-5 Hijriah, dia dituduh telah berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Muta'attal. Kabar ini diproduksi oleh pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan kemudian disebarkan oleh beberapa orang, di antaranya Mistah bin Atsah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jais. Fitnah tersebut dengan cepat beredar ke seluruh penjuru di Madinah, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin. Pada awal-awal, sebagaimana ceritakan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah tahun 2008, Nabi Muhammad hanya mendiamkan kabar itu. Namun karena wahyu tidak kunjung turun dan keadaan semakin riuh, maka Nabi kemudian meminta pendapat dari beberapa sahabat seperti Usamah bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, dan Hurairah tentang kabar itu. Di sisi lain, Sayyidah Aisyah sangat terpukul usai mengetahui kabar dirinya berselingkuh tersebar di seluruh kota Madinah. Terlebih setelah tiba di Madinah dari ekspedisi Mustalik, dia jatuh sakit selama sebulan lamanya. Sejak saat itu, Aisyah kemudian tinggal di rumah orang tuanya setelah mendapatkan izin dari Rasulullah. Dalam satu riwayat, dia menangis hingga 2 malam tanpa henti. Aisyah merasa Nabi Muhammad bersikap berbeda dari biasanya setelah berita itu mencuat. Sikap Nabi tidak hangat, tidak bercanda, dan kurang begitu perhatian kepadanya. Padahal saat itu Aisyah sedang sakit. Memang, Nabi tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan kabar itu, karena Nabi masih menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Aisyah, Nabi mengatakan bahwa Allah akan membersihkannya jika dia memang tidak bersalah. Lalu, jika Aisyah berdosa, maka Nabi memintanya untuk memohon ampunan kepada Allah. Mendengar hal itu, Aisyah kembali bercucuran air mata hingga hampir habis. Aisyah lalu merespon hal itu dengan ucapan yang panjang. Intinya, dia sabar menghadapi kabar fitnah itu hingga Allah melakukan pembelaan terhadapnya. Masyarakat pada masa Nabi Muhammad itu terbagi ke dalam 4 golongan terkait dengan rumor Aisyah berselingkuh tersebut. Yang pertama, mereka yang sejak semula tidak membenarkan rumor dan mempercayai kebersihan Aisyah. Abu Musa al-Asy'ari dan istrinya termasuk kelompok ini. Kedua, mereka yang diam, tidak membenarkan dan juga tidak menyangkalnya. Ini merupakan sikap mayoritas. Yang ketiga, mereka yang tidak membenarkan dan juga tidak menyanggahnya, tetapi mereka membicarakan isu ini. Karena sikap kelompok ketiga ini, kabar fitnah terhadap Aisyah menyebar di Madinah. Mereka yang termasuk kelompok ketiga adalah Mistah bin Usah, Hasan bin Sabit, dan Himnah binti Jais. Yang keempat adalah pelopor berita bohong, yaitu Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya, para kaum munafik. Sebulan dan riwayat lain menyebut 45 hari setelah kabar bohong itu menyebar di Madinah, Nabi Muhammad menerima wahyu tentang pembebasan Aisyah dari tuduhan keji itu, yaitu surat An-Nur ayat 11, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. 8 ayat setelahnya juga terkait dengan peristiwa hadis al-ifki ini. Setelah turun wahyu, dihukumlah para penyebar fitnah, Mistah, Hasan, dan Hamnah. Sallallahu alaihi Muhammad.